yang pada saat itu yang membuat saya sangat tertarik itu bisa minjem uang di DeFi itu tanpa proses yang berbelit-belit, instan Hmm. real time, bahkan lebih cepat daripada PayLater, membeli barang sesuatu dengan kripto tanpa harus menjual kriptonya. Ya, jadi kita bisa membeli barang menggunakan kripto tanpa harus menjual kriptonya. Salah satu kelebihan DeFi itu adalah bagaimana kita, bisa berhutang dengan baik. Hmm. Berhutang dengan baik itu ciri-cirinya adalah bunganya harus murah, kemudian tidak ada denda, gitu kan, jangka waktunya bebas, bayar cicilannya suka-suka, dan bisa Wih. melunasi sendiri. Halo Mas Yan. Halo Mas Jon. Mas Yan, lagi Jakarta lagi ada apa nih? Wah, lagi jalan-jalan nih, sedang bercerita tentang DeFi. Widih. Jadi lagi ada misi untuk menceritakan ke rakyat Indonesia ya soal DeFi. Iya. Oh, Mas Yan asalnya dari mana nih? Oh, saya tinggal di Yogyakarta. Asik. Iya. Oke, jadi ke Jakarta akhir ini lagi mau main-main, Iya. lagi mau ceritain tentang ke teman-teman Pintu soal DeFi gitu ya. Iya. Asik. Mungkin boleh memperkenalkan diri Mas, Mas lagi sibuk apa nih sekarang? Kira-kira. Oke. Sekarang saya ini sebagai lead dev dari, eee, DeFi, project DeFi namanya adalah Vector DAO. Jadi Vector DAO ini bagaimana caranya sebuah DeFi itu jadi lebih mudah dipakai oleh masyarakat umum Hmm. dan bisa dipakai juga untuk para advance user, gitu. Oke. Jadi memudahkan dengan berbagai fitur strategi di DeFi. Ya Oke. intinya gimana caranya DeFi itu bisa menguntungkan buat kita semua. Oh gitu. Wah, nice. Vector DAO ini, berarti Mas Yan lagi ngerjain sebagai apanya nih? Saya sebagai lead dev. Oh, lead dev. Oke. Iya. Jadi banyak tim orang Indonesia, orang Ya, luar. ini jadi project global dan dev-nya banyak sekali dari orang Indonesia. Wih, gokil. Berarti Mhm. ada banyak orang Indonesia juga yang nge-building di Web3 dan lagi Iya. mencoba untuk nge-solve DeFi lah ya. Iya, betul. Asik. Oke. Nyampe bisa sampai jadi lead dev di Vector DAO kayak, Mas Yan itu background-nya apa nih? Kok bisa sampai jadi Mas Yan yang sampai sekarang Oh ini? ya, kal dulu saya pernah kuliah di accounting, jadi agak senang sama finance, walaupun akhirnya terjun ke software engineering. Oh gitu. Tapi it ya dari software engineering terjun ke kripto atau itu diawali dengan nyoba-nyoba mining Ethereum. Hmm. Nah, dari sana ternyata kok menarik ya kripto ini gitu. Kayaknya, ini saya sebagai yang pernah belajar di dunia keuangan, kayak gitu ngelihat ternyata, teknologi keuangan itu bisa diutak-atik, bisa dibuat inovasinya sedemikian menarik mungkin gitu loh. Hmm. Nah, akhirnya dari mining, nyoba trading, akhirnya karena background jadi software engineer, jadi ya udah nyoba lagi, bik nyoba belajar, ngoding tentang DeFi, dan ternyata masuk deh ke Vector DAO. Oh gitu. Ya, Heeh, dapat referensi juga itu juga. berarti kerjaan sebelum ini semua itu memang software engineer? Iya, jadi software engineer dan sekaligus nyales juga software-nya. Oh gitu. Nyales juga software-nya. Terus, setelah jadi software engineer terus nyoba-nyoba mining Ethereum itu tahun berapa tuh, Mas? 2020. Oke, oke. Oke, 2020. Covid lah, itu gara-gara mungkin Eh, nggak ada kerjaan, ya udahlah itu jadi sampai bikin mining. rig. Waktu itu belum proof of stake dong? Ya belum, masih Oh, bikin mainan. rig. Nah, masih proof of work. Oke, itu semua di Jogja tuh, di rumah atau gimana? Iya, betul. Waduh. Iya, jadi beradu panas. Oh gitu. Jadi tidur bareng sama alat-alat miningnya. Wah serius? Kalah dong itu AC itu. Kalah. Aduh. Waktu itu, eee, lumayan dari mining Ethereum segala macam? Iya, kalau menurut saya tuh sangat lumayan sekali karena pada saat itu kan, eee, ter bull run ya, Hmm. atau orang-orang jadi melek banget sama kripto, apalagi di Indonesia ini tumbuhnya kripto itu salah satunya, saat Covid ya, langsung. Dan Indonesia, setahu saya Indonesia ini salah satu penggunanya banyak juga ya, sampai mengalahkan saham ya, Iya. sekitar ada 17 juta user kripto. Nah, itu menurut saya pada saat itu memang untungnya
sangat besar, kayak Mmm. gitu. Karena mungkin lagi naik-naiknya, kemudian lagi growth gitu. Lagi growth ya, wah, eee, kira-kira mungkin ya hampir menyamai mungkin di atas sedikit lah gaji saya pada saat itu Oh dari ya? Wah. heeh, dari apa, dari mining itu. Oh, jadi sampai ngedouble income lah ya gara-gara Iya. mining. Oke. Wah, mantap. Berarti, sejak dari mining itu, kemudian baru mulai deep dive ke teknologinya? Atau sebenarnya udah tahu teknologinya Ya, dulu? jadi mungkin dari mining dan kemudian kalau nggak salah 2021 Januari itu DeFi kayaknya booming banget ya, ada Mmm. muncul kalau di Indonesia mungkin sempet rame, apa, kayak PancakeSwap, kemudian BSC, itu rame banget sehingga karena rame coba saya belajar, ternyata DeFi saya mulai dari yang pada saat itu yang paling saya tahu nge-swap dulu di Hmm. DEX, kayaknya Ya. semua diawali dengan itu semua Ya kayaknya ya masuk ya. ke DeFi gitu. Oh, ternyata menarik ya, di DeFi ini kita bisa, eee, memakai sebuah produk keuangan tanpa adanya pihak ketiga atau intermediary, itu. Nah, dari situ belajar lagi tentang pakai produk-produk DeFi lainnya, ada lending protokol, kemudian ada decentralized stablecoin, dari situ, loh kok ini menarik ya, DeFi ini teknologi, eee, yang pada saat itu yang membuat saya sangat tertarik itu bisa minjem apa, uang di DeFi itu tanpa proses yang berbelit-belit, instan Mmm. real time, bahkan lebih cepat daripada PayLater. Wih, gitu ya? Iya, loh kaget itu, loh kok bisa gitu loh, bisa. Nah terus ada lagi, tentang apa, decentralized stablecoin. Nah ini pas waktu itu, loh kok unik ya, ini kayak teknologi keuangan di zaman dulu sekitar 1 abad lalu tiba-tiba muncul. Teknologi itu sangat sederhana, yaitu nitipkan kripto. Jadi zaman dulu itu, uang itu kan dari emas ya, Mas. Mungkin 1 abad yang lalu ya. Emas, uang itu adalah emas dan orang sebenarnya bertransaksi beli barang itu menggunakan emas. Tapi bukan emasnya yang 1 kilo itu dibawa ke mana-mana kemudian dibelikan sesuatu, kan enggak. Mmm. Emasnya ditaruh ke bank, banknya nanti akan ngasih banknote atau uang lah. Mhm. Jadi emasnya itu atau uangnya itu di-backup oleh emas. Mmm. Jadi ibaratnya $1 itu di-backup oleh $1 emas. Nah, ibaratnya kita udah misalnya saya punya emas nih 1 kilo, saya taruh di bank, saya dapat uang, uangnya saya belanjakan. Apa yang terjadi kalau nilai emasnya naik? Uang kita jadi tambah banyak. Nah sama, di kripto ini ada yang seperti itu namanya decentralized stablecoin. Jadi saya ibaratnya naruh Ethereum, Bitcoin ke sebuah platform decentralized stablecoin, misalkan Maker ya, ada ada juga di Pintu ya Maker ya kalau nggak salah ya? Iya. Heeh, pakai produknya Maker, saya titipkan BTC ke Maker, saya dapat dolar namanya DAI atau Mmm. decentralized stablecoin gitu. Mmm. Jadi ketika DAI ini bisa saya belanjakan gitu. Misalkan saya tuker jadi rupiah atau apa, saya belanjakan, beli mobil, beli apa gitu. Ketika nilai BTC, ETH saya naik, uang saya juga ikut naik dong, jumlahnya jadi lebih banyak gitu loh. Jadi Mmm. ibaratnya kalau menurut saya, ini masa depan banget karena apa, kita bisa membeli membeli barang sesuatu dengan kripto tanpa harus menjual kriptonya. Wih. Wih, bener bener bener. Iya, jadi kita bisa membeli barang menggunakan kripto tanpa harus menjual kriptonya. Daripada saya beli misalkan kendaraan pakai BTC, ETH misalkan loh ya, ini baru misalkan, ETH, kan saya rugi, BT saya berkurang. Mmm. Nah, saya taruh ke Maker gitu. Nah, dari Maker saya dapat DAI, jadi ini nilai DAI ini adalah decentralized stablecoin yang harganya mengikuti harga US dollar. Saya jual misalkan ke rupiah. Rupiah malah naik dong, harusnya. Ya Mmm. kan dari dolar saya beli rupiah, rupiah jadi naik dong. Nah, rupiahnya saya belanjakan. ETH sama BTC saya tetap ada, mobilnya atau barang yang saya belanjakan tetap ada dua-duanya. Oh. Nah, ini yang menarik. Jadi ibaratnya kita punya kripto, mau belanja sesuatu tetap ada gini, ada trade off atau menurut saya problem di keuangan saat ini, misalkan kita punya uang nih, misalkan Mas Jono nih, punya uang 25 juta, ada dikasih 2 pilihan, beli
Misalkan beli iPhone atau investasi, pilih mana? Anggaplah lagi butuh HP ya, beli Ya, iPhone gitu. beli iPhone. Nah, kenapa nggak investasi? Atau enggak kita berpikir out of the box, gimana caranya dengan uang yang sama, kita dapat dua-duanya, dapat iPhone, terus juga bisa investasi juga, dapat Wih, investasinya. menarik tuh. Gimana tuh Nah, caranya? makanya metodenya kayak tadi, kita punya BTC, ETH, kita beli BTC, ETH, masukkan ke atau kayak tadi Maker atau AAV atau lending protocol transferable coin, misalkan saya punya BTC senilai 100 juta, misalkan ya, Ya. saya masukkan ke Maker, set, kemudian saya titipkan, saya tarik dana misalkan senilai 50 juta. Hmm. Oke, 50 juta ini saya belanjakan, entah jadi motor, mobil, atau apapun itu. Ya kan? Hmm. Nah, BTC saya tetap ada 100 juta, motornya tetap ada. Daripada gitu kan, 100 juta saya belikan motor, Hilang nggak 50 hilang juta. semua. Ah. Ini yang pengen di-solving DeFi. Gimana caranya teman-teman yang kesulitan untuk investasi atau punya dana terbatas gitu, menghadapi pilihan yang sangat dilema, invest atau konsumtif ya? Invest atau konsumtif ya? Kenapa nggak kita dua-duanya aja? Hmm. Nah, DeFi salah satunya untuk menyelesaikan masalah itu. I Nah, see. dari situ saya belajar banyak, loh, ternyata ini DeFi ini menyelesaikan banyak masalah ya, gitu Mas I Jan. see. Mas Yan sendiri pernah make begini? Oh ya, jelas. Itu yang saya alami. Oh ya? Jadi sebelum saya cerita ini, saya sudah make dulu, gitu. Gitu? Jadi, saya itu penghasilan saya itu saya masukkan ke kripto, Hmm. ya kan. Saya masukkan ke kripto dengan alasan saya pengen tetap bisa foya-foya, tapi juga tetap bisa investasi. Hmm. Nah, ini yang terjadi yang saya alami sekarang, pengalaman saya. Jadi, eee, saya nitip sekian BTC, saya ngutang, misalkan anggaplah 50 juta kayak gitu. Bukan ngutang ya, apa, nitip, saya ngambil 50 juta. Nah, karena BTC-nya jadi ibaratnya saya punya utang 50 juta lah, kita anggap Ya. ya. BTC-nya naik nih, kemarin BTC kan dari berapa, saya ingatnya dolar ya, 26.000 ke 34.000 ya. Ya. Kalau rupiah berapa Mas? Lupa saya Wah, juga. nggak apa-apa, pakai Oke, dolar aja. lupa. Nah, oke. Nah, utang saya yang 50 juta itu lunas gara-gara kenaikan BTC. Lunas sendiri? Iya, jadi saya mikir, ternyata DeFi ini bisa membuat membuat produk keuangan atau pinjaman baru yang bisa melunasi dirinya sendiri atau lunas. Cicilannya suka-suka, kapan Oh. boleh tidak bayar cicilan, jadi atau bisa katakan tidak perlu bayar cicilan, tidak perlu bayar bunga, dan bisa lunas dengan sendirinya. Loh kok bisa gitu kan? Loh kok bisa? Ya karena saya kan menjaminkan BTC saya ke ini konsepnya minjem ya misalkan. Saya punya misalkan BTC Hmm. 100 juta, saya masukkan ke lending protokol AAV misalkan, AAV, AAV kemudian saya pinjam 50 juta. Hmm. Oke. Nah BTC-nya naik. Sorry, utang saya kan 50 juta, aset saya 100 juta. BTC-nya naik nih, misalkan dari 26.000 ke 34.000 tadi. Dari aset saya yang tadi 100 juta, sekarang naik jadi 150 juta. Nilainya ya. Ada kenaikan 50 juta, utang saya lunas loh. Itu yang disebut dengan bisa melunasi dirinya sendiri. Jadi utang kita lunas tanpa perlu kita bayar cicilan, tapi dengan mengandalkan kenaikan BTC. Lah, gimana kalau harga BTC-nya turun? Nah, nanti ada trik lagi mungkin, Oke, ya ada siap. strategi lainnya. Oke. Iya tadi sempat baca-baca juga, statistik sedikit. Per Agustus 2023, di Indonesia itu pinjaman online udah sampai 20 triliun katanya. Iya, Ya besar sekali. Mungkin iya, memang di Indonesia banyak ya maksudnya sekarang fintech ada kemajuan fintech dan lain-lain, lebih gampang, pinjol dan memang mungkin masyarakat juga butuh gitu kan. iya, Nah, ternyata di DeFi ini, bisa menyaingi ya sama kayak paylater atau pinjol, bahkan bisa lebih baik kalau menurut Mas Yan. iya, iya. Nah, Perbandingannya kayak gimana tuh? nih, gini, salah satu kelebihan DeFi itu adalah bagaimana kita, bisa berhutang dengan baik. Hmm. Berhutang dengan baik itu ciri-cirinya adalah bunganya harus murah, kemudian tidak ada denda, gitu kan, jangka waktunya bebas,
bayar cicilannya suka-suka dan bisa Wih. melunasi sendiri. Ada Ya, tuh ya di slide-nya ya itu ya? ya, Boleh di-share ya? ya Coba. nanti saya dijelaskan. Di slide bahwa bunganya harus murah, tidak ada denda, cicilannya suka-suka, jangka waktunya suka-suka, bisa melunasi dirinya sendiri. Mmm. Nah, kalau paylater kan nggak bisa kayak gitu, Mmm. gitu loh. Ya memang, ada plus minusnya ya, kalau paylater kan nggak pakai jaminan. Kalau di DeFi memang harus jaminan, tapi jaminan inilah yang membuat Hutangnya kita sehat. setangnya kita sehat dan membuat, kebiasaan konsumtif menjadi produktif. Karena kan kita kalau mau Mmm. ngutang harus beli kripto dulu, dimasukkan ke lending protokol, kita pinjam. Dengan manfaat, utang kita ini bisa terlunasi secara otomatis. Nah, Mmm. makanya balik lagi yang seperti saya jelaskan sebelumnya, ada dilema. Ketika kita punya uang, pilih mau spending atau investasi saat ini. Kenapa nggak dua-duanya? Dengan menggunakan Mmm. DeFi, gitu. Wow. Dan Ya, ini menurut saya bisa solusi teman-teman yang menggunakan utang jenis lain non DeFi kayak gitu, bisa beralih ke DeFi dengan kelebihan yaitu kelebihan seperti tadi dan limitnya ini bisa naik terus ibaratnya. Kalau ibarat kartu kredit nih, kartu kredit tuh bisa naiknya per 6 bulan sekali dan nggak bisa naik ibaratnya 100% lebih itu jarang lah. ya. Tapi kalau dengan DeFi misalkan tiap, sebagian besar, atau sebagian dari penghasilan kita, kita belikan kripto kemudian kita masukkan ke lending protokol, artinya tiap bulan limit kita naik terus. Dan Mmm. mungkin per 3 bulan itu udah naik 100% limitnya, Wow. dibandingkan dengan kartu kredit ya. Ya 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 ya. Iya, gitu. Wow. Jadi di DeFi ini, kita punya modal atau kita punya aset itu yang bisa jadi liquid, jadi kita bisa tetap berinvestasi di aset yang liquid ini dan kita juga bisa, konsumtif Iya, berdasarkan dua-duanya, itu. bener. Heeh, Dan karena aset ini nilainya masih bisa naik, iya. jadi dia bisa auto lunas sendiri. Iya. Nah, ini solusi buat Gen Z sebenarnya, yang sekarang mungkin kebingungan gimana caranya setiap generasi punya produk aset sendiri ya. Mungkin boomer ngerasain booming properti, Hmm. milenial apa nih ya, saham mungkin ya. Iya. Nah, saham. Nah, Gen Z gitu, menurut saya bakal di kripto gitu loh. Mmm. Kenapa? Ini permasalahannya dengan situasi kondisi ekonomi sekarang, gimana caranya tetap bisa healing, tapi bisa investasi, bisa staycation, bisa investasi sekaligus. Ya kita punya uang, beli kripto, masukkan lending protokol, ya kan, tarik uang atau tetap pinjam uang, asetnya tetap ada, spending-nya atau pengeluaran konsumsinya tetap ada. Wih. Nah, ini sangat solutif, sangat merevolusi. Widih. Lagi ngebayangin, jadi kalau orang mau saya kan ini mau ke Jepang nih ceritanya, waktu itu kemarin beli nih, tiket lumayan kan, itu beli kan cash gitu ya, maksudnya dijanji cicilan sih janji cicilan, cuman ya misalnya cash gitu kan, wah habis nih 20 juta berapa puluh juta gitu. Oh kalau belinya pakai sistemnya Mas Sen ini, berarti saya tetap masih punya misalnya kayak kemarin itu 20 juta itu tetap bisa dibeliin Bitcoin, ya maksudnya bisa beli Bitcoin, habis itu bisa bayar pakai itu ya? Ya, misal justru sebenarnya DeFi ini sebagai pilihan ya, bahkan bisa memperkuat kartu kredit kalau menurut saya. Mmm. Misalkan kita pakai kartu kredit cicilan 0%, Ya ya kan, artinya misalkan tiap bulan nyicil 1 juta, ya ya. kan, kita udah nyetok saja, 1 jutanya kita masukkan aja ke kripto, ya kan, Heeh. pinjem buat bayar cicilan. Jadi tetap ada aset kita, BTC-nya tetap ada, cicilannya kebayar. Masa gitu ya? Tapi boleh gak di-breakdown sedikit Mas? Mungkin boleh dicoret-coret. Kalau, sistem kalau di DeFi itu minjem tuh flow-nya kayak gimana sih? Mungkin yang ada belum pernah gitu kan, gimana caranya? Oke, jadi gini, kalau DeFi ini sebenarnya fungsinya adalah, mindset yang paling awal adalah seperti menabung, tapi tabungan kita tetap utuh, Ya. gitu aja. Paling gampang adalah gimana caranya kita misalkan beli iPhone, kita nabung dulu, tetapi tetap utuh uangnya. Hmm. Oke, jadi misalkan gini, oke, saya misalkan pengen beli,
iPhone ya, misalkan senilai 25 juta. Saya kumpulin, ini penyederhanaan aja, Ya. ya biar biar lebih mudah dipahami misalkan, misalkan pengen beli iPhone yang agak murah lah, jangan 25 juta ya. Yang misalkan iPhone, yang 18 jutaan lah, Ya, misalkan, oke oke. oke. Oke, delapan Anggaplah. belas juta. Oke, 18 juta daripada saya habiskan uang 18 jutanya, saya jadi iPhone, saya belikan misalkan BTC atau Ethereum, misalkan ya. Oke, Ethereum ini senilai 18 juta tadi, saya masukkan gitu, oke. Saya masukkan ke lending protokol, ada berbagai macam, kayak gitu, ada berbagai macam, kita masukkan ke lending protokol BTC ini, kemudian saya tarik gitu, saya tarik misalkan 18 juta. Ini hanya penyederhanaan saja ya, Ya. penyederhanaan aja, oke 18 juta. Jadi di sini misalkan saya tarik senilai 18 juta rupiah. Jadi di sini posisinya kita masih punya BTC senilai 18 juta dan punya, rupiah IDR ya, IDR sebanyak 18 juta, oke. 18 jutanya ini yang dalam bentuk rupiah, saya beli iPhone. Oh, Oke, jadi BTC-nya tetap ada, rupiahnya tetap ada, I gitu. Tapi see. statusnya ini utang sepertinya, Ya. utang. Nah, utang ini bisa lunas ketika apa? Ketika BTC-nya misalkan naik, gitu. Misalkan BTC-nya sekarang 35.000 naik misalkan 45.000. BTC kita bukan 18 juta lagi, mungkin jadi 20 juta. Ada kenaikan 2 juta, dapat cashback 2 juta ibaratnya kan. Oh, gitu ya? Lah sebenarnya ini yang kayak tadi, cerita tadi emas. Emas zaman dulu itu memang dibuat transaksi, untuk bertransaksi dititipkan ke bank, nah ini berarti nitip di lending protokolnya, kita tarik uang. Emasnya Mmm, tetap ada, uangnya tetap ada buat belanja. Nah, ya. gimana teknisnya ke lending protokol ini? Mungkin di sesi lain ya. Oh, gitu Ya, ya? ya teknisnya gimana? Oke. Tapi realita dari lending ini dia nggak langsung 100% bisa diambil ya? Iya, Boleh betul. kira-kira kisaran berapa sih, Mas? Oke, tergantung berbagai macam ya. Ada yang sampai misalkan kita taruh, misalkan 10 juta, kita anggaplah 10 juta BTC, paling maksimum bisa ditarik 8 juta ada. Ada yang bisa ditarik 9 juta ada, gitu. Oh, Dan protokolnya apa, Mas, yang 8 kalau juta tadi? 8 juta ini ada AAV. Mmm, AAV 9 juta ini ada Curve USD. mmm, Oke. Ada semua di pintu ya kayaknya Curve ya, ada. AAV juga ada semua, I ya. see. Nah, ini kan memang oke, keren banget nih, misalnya kan. Nah, tapi kita tahu kalau di dunia DeFi ada beberapa kali nih, scam lah atau, ada yang ke-hack lah protokolnya, ada kasus-kasus yang, printing money lah waktu itu, Oke. pakai USD segala macam. Gimana nih biar teman-teman Pintu tetap aman dalam menggunakan protokol-protokol DeFi ini, Mas? Ya, yang pertama, tempat lending protokol atau tempat pinjaman mengubah aset ini jadi uang ya, fiat kayak gitu, itu ada berbagai macam. Paling gampang adalah yang ada di pintu karena udah disaring oleh pemerintah. Oke. Iya, pasti kan udah Udah di pemerintah udah list, ngecek udah ya. di-oke sama Bapepti gitu ya? Yang paling gampang adalah yang udah ada di pintu, ada AV, ada Curve, pakai itu. Di luar itu, eee, saya nggak tahu ya risikonya, tapi kan ini udah diawasi oleh pemerintah ya. Oke, jadi Nah, nomor satu, kita pilihnya mungkin DeFi protokol yang udah established, yang iya betul. namanya memang udah baik, belum Iya, pernah ada kasus gitu kali iya ya. betul. Oke, gitu. Terus nomor 2 gimana nih, Mas? Kayak misalnya tadi kan kita, kasih simulasinya, asetnya nilainya naik. Nah, kalau misalnya asetnya nilainya turun, itu bukannya bahaya buat Ya, pengguna? semua produk keuangan pasti ada risiko. Ya. Mau pinjaman bank, mau kartu kredit, mau pay later, semua ada risiko. Bedanya di DeFi risikonya berbeda, gitu. Hmm. Kalau di mungkin pinjaman secara umum, itu risikonya kalau nggak bayar cicilan atau telat bayar cicilan. Di DeFi kan nggak ada kayak gitu, Ya. gitu. Nggak ada ibaratnya telat cicilan Ya. atau ada jadwal cicilan, itu nggak ada. Gitu. Nah, kalau di DeFi risikonya adalah gimana caranya nilai aset itu tidak di bawah nilai yang pinjam.
Misalkan kita masukin awalnya BTC-nya senilai 10 juta, kita minjem 8 juta. Gimana gini, oke saya tulis aja. Misalkan kita pinjam, misalkan BTC kita jadi jaminan senilai 10 juta, kita pinjam 8 juta. Gimana caranya nilai BTC ini jangan di bawah nilai pinjaman. Itu Hmm. ada berbagai cara gitu. Hmm. Misalkan bentar lagi kita bulan, paling enak memang jaminannya adalah BTC karena BTC selalu naik. Ya. Oke. Nanti gimana kalau bear market? BTC-nya yang turun kan. Hmm. Nah, kita bisa mengubah utang kita dari fiat atau stablecoin ke kripto yang nilainya turun. Nah, Hmm. tadi kan BTC-nya jadi jaminan. Nah, misalkan BTC-nya misalkan tahu nih ada bear market dan nilai BTC itu turun. Kita bisa menukar asetnya atau jaminannya itu misalkan dalam bentuk, stablecoin, jaminannya misalkan 10 juta. Nah, pinjamannya diubah jadi BTC 8 pada satu nilainya 8 juta. Nah, ketika BTC turun, utang kita ikut turun. Lah, Hmm. jadi yang bayar cicilan kita, bunganya dan lain-lain, itu malah penurunannya BTC. Oh gitu ya? Oh iya ngerti. Jadi kebalik ya? Ya, jadi ibaratnya gini, Kita misalkan sekarang saya ngutang, ini imajinasinya aja ya, pura-puranya ya. Saya kan ngutang ke bank 10 juta misalkan. Nah, saya minta ke bank, "Bang," gitu, "saya ubah, tuker misalkan, eee, apa, eee, tuker utang saya dalam bentuk misalkan HP Nokia misalkan, atau ya, HP kan nilainya turun terus ya, misalkan HP merek tertentu lah, oke, HP X gitu, misalkan sekarang 10 juta. Nah, 1 tahun lagi saya harus mengembalikan sejumlah 1 HP itu. Tapi kan HP-nya nilainya kan udah berkurang kan. ya. Nah itu, misalkan saya ngutang ke Mas John, saya ngutang HP X gitu misalkan, HP X. Nanti saya kembalikan satu HPX tahun lagi ya lagi, gitu ya? heeh, HP X lagi ya, jumlah 1 ya. Nah, pas 1 tahun lagi saya beli HP X itu kan nilainya udah turun. Ya, oke. Nah, saya gantikan itu jumlah yang sama, jumlah 1 Ngerti bijinya. ngerti Nah, ngerti itu ngerti. cara konsep ketika mau Market, menggunakan metode DeFi ini di bear market. bear market. Wow, Heeh, jadi both ways bisa. Karena bisa. kita bisa mengkolateralkan BTC-nya kita juga bisa mengkolateralkan, USD-nya kita gitu Iya, untuk sebaliknya. Jadi betul. tergantung sentimennya lagi naik atau turun. So, once again mungkin teman-teman Pintu, kita di sini sifatnya edukasi, kita mau ngasih tahu nih kalau di DeFi itu ada strategi-strategi menarik, tapi of course ini bukan non financial advice, ya kan ya kan Mas? Ya, Jadi, pasti harus research sendiri, dan dengan risk appetite masing-masing. Jadi make sure kalian research dulu strategi-strategi ini bener gak, diverifikasi dulu, dan kalau kalian udah nyaman baru kita ambil, ya kalau mau gitu. nyoba dimulai dengan angka terkecil dulu. Ya. Mungkin 50.000 dulu nyoba, biar Oh iya bisa tahu. ya, kalau di Bisa DeFi bisa juga, sampai sekecil itu ya? bisa sekecil itu 50.000, 10.000 juga bisa. Kalau di bank bisa kayak gitu ya? Oh, nggak boleh merek. Ya kalau di bank umum, Kalau di bank umum nggak bisa ya di gitu. bank umumnya nggak bisa. Iya betul, nggak bisa. Minjem 5.000 nggak bisa. Pinjam 5.000 nggak bisa, kalau DeFi bisa ya Mas? Oh bisa, Oh bisa, bisa banget. gitu ya? Iya. Pinjam 5.000 ada yang mau bayar parkir pakai DeFi? Ya. Udah. Oke keren. Menarik banget sih Mas ini. Berarti bisa jadi solusi buat, cicilan buat mau beli HP, mau beli barang, mau traveling, apapun yang sifatnya konsumtif, bisa pakai strategi ini, di mana kita bisa berinvestasi dulu Mhm. dengan budgetnya kita itu, kita berinvestasi, kita ambil, likuiditasnya, kita lending istilahnya gitu kan, Ya, kita pinjam, habis itu kita baru konsumtif dengan itu. Jadi investasinya jalan, konsumtifnya juga jalan. Nah, iya. tentunya ada risiko kalau misalnya asetnya turun, tapi ya itu, kita harus tahu dulu nih kira-kira marketnya lagi bull atau lagi bear gitu kan. Kalau sekarang, kelihatannya market lagi udah lumayan turun, berarti kan ya kemungkinan, Mhm. tahun-tahun depan kita tahu mau halving segala macam lumayan Ya. naik gitu kan. Jadi mungkin, ini momen yang oke lah ya untuk ngambil, lending yang lumayan Ya. jangka panjang. Ya, ini sebenarnya menurut saya ada 2 sisi, ada 2 pihak yang diuntungkan. Yang pertama sebagai investor, misalkan saya rutin beli BTC, beli beli ETH di CE ya,
beli terus, tapi saya pengen menikmati ini loh. Saya kan nggak bisa, saya Mmm, invest, saya beli BTC gimana caranya butuh butuh uang, saya pengen pakai uang tapi tanpa menjual BTC atau Ethereum saya. Nah, saya mmm. taruh di decentralized stablecoin atau lending protokol, saya pinjam, saya titipkan, saya pinjam, BTC-nya tetap ada, uangnya bisa saya pakai, gitu. Itu Wah, yang pertama. Yang kedua, di sisi sebagai saya investor, kalau saya ngambil mindset gimana caranya spending saya, artinya pengeluaran hidup saya, pengeluaran konsumtif itu jadi produktif, ya mmm. kan? Daripada misalkan saya punya uang 10 juta, daripada saya habiskan, hanya habiskan untuk keperluan konsumtif, saya masukkan beli kripto, masukkan ke lending protokol atau decentralized stablecoin sebesar 10 juta, saya ambil misalkan 5 juta, saya konsumtifkan 5 juta. Aset saya tetap ada, konsumtifnya juga tetap ada. Nah, ini solutif sekali ya. Rasanya kayak agak curang cuman make sense sih ya gitu ya Iya memang itu, dan ini cuma bisa karena ada DeFi ya, Mas? iya betul. Karena DeFi ini kan membuat aset itu, aset kripto itu menjadi liquid, jadi bisa berinovasi lah. Mungkin Mmm, kita nggak tahu ke depan mungkin ada teknologi ya, apalagi ya, sekarang udah ibaratnya udah bikin cicilan yang auto lunas sendiri, cicilannya suka-suka, jangka waktunya suka-suka. Mungkin ke depan entah apa yang terjadi. wah mantap banget. Tapi sebenarnya, auto lunas itu dan nggak ada bunga itu kan karena asetnya naik. Kalau sebenarnya asetnya stabil aja tuh, nggak Ya, berubah-berubah nih, itu sebenarnya bunganya berapa sih, Mas? bunganya saat ini pas bear market itu 2% per tahun. Oh ya? Iya, kalau sekarang, ini 3,5%, Oke 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 oke. sekitar 3,5% per tahun. Tapi yang pengalaman saya yang saya lakukan, saya nggak pernah bayar, gitu. Iya, Karena asetnya naik, intinya kan kalau di keuangan umum tradisional ya, itu kan cicilan harus dibayar tiap bulan ya, udah ada jadwalnya. Kalau di DeFi kan enggak, terserah gitu loh. Terserah, nggak ada jangka waktunya mau 10 tahun lagi, berapa tahun lagi, yang penting nggak kena liquid aja, gitu. Yang penting ah, aset itu masih nutup, malah kalau gitu. naik-naik terus masih bisa ngambil Iya, lagi mau gitu ambil ya. lagi. Ya jadi ibaratnya limit, kalau kartu kredit itu naiknya limitnya 6 bulan sekali, gitu kan. Kalau ini naiknya mungkin ya bisa tiap hari, kalau pas beneran Iya naik iya. terus limitnya. Oh gitu ya. Oh mantap banget, oke. Wah thank you banget loh infonya Mas, ya hopefully ini bener-bener bisa, membuka mata teman-teman kalau DeFi itu sebenarnya berguna, bahkan di hari ini. Oh iya, sangat berguna kalau menurut saya, DeFi ini sangat cocok justru orang-orang yang nggak tahu kripto. Hmm. Justru ini cocok sekali dengan orang umum, apalagi Indonesia senang sekali dengan cicilan. Iya. Ya kan, ini sangat solusi sekali, apalagi dengar ada utang yang bisa lunas dengan sendirinya. Waduh, Waduh. begitu ya. Wah keren nih. Wah, dapat info ini saya jadi lagi mikir nih, cicilan saya jangan bisa jadiin investasi dulu sebelum kita cicil Iya, ya. makanya daripada full dijadikan pengeluaran konsumtif, kenapa nggak diinvestasikan? Apalagi momennya, I kalau see. buat saya pribadi sih ini momennya pas sih, kalau saya memandangnya momennya pas. Oke. Mau menjelang bulan ya. Oke oke oke. Wah menarik. Nah, Mas Yen, sekarang ini di DeFi kan banyak nih perkembangan kayak bahkan di bear market banyak lah, update-update teman-teman di Pintu News, di-update terus, di Pintu News kayak banyak banget. Tapi kan, kita kurang tahu ya sebenarnya yang sebenarnya buat orang-orang di DeFi itu yang menarik yang sebenarnya game changing tuh apa. Nah Mas Yen bisa share gak di DeFi nih yang sebenarnya yang update-update yang seru banget itu belakangan ini apa sih? Oh ya, salah satunya adalah intent centric architecture. Jadi intent itu gini, Kak, intent itu mungkin kalau di Indonesia kan bahasa Indonesia kan intensi atau maksud ya. Hmm, Jadi intent ini salah satu teknologi di smart contract atau DeFi yang sangat unik. hmm, Jadi contoh gini, intent itu saya sebagai user mendefinisikan keinginan saya apa. Misalkan saya pengen satu BTC saya berubah jadi misalkan di-swap atau ditukar menjadi misalkan 34.000 USD. ya, Nah, jadi saya menjelaskan itu. Nanti setelah saya masukkan ke blockchain, nanti ada pihak yang namanya solver, itu bisa AI atau software apapun, dia menyelesaikan, memenuhi kebutuhan si user ini. Pokoknya 1 BTC jadi sekian,
gitu. Mmm. Itu namanya intent. Kelebihan lainnya bisa juga kayak gini, intent, saya pengen minjem uang dengan bunga termurah. Mmm. Nah, nanti ada kita masukkan intent itu ke blockchain, nanti ada validator atau solver ya istilahnya. Solver yang ini akan memecahkan keinginan kita. Mmm. Pokoknya ini bisa AI, dia tiba-tiba ngebuat, logika software sendiri atau apa, kayak Wow. gitu. Nah, jadi kita mendefinisikan, saya pengen cicilan saya lunas dengan mudah, mungkin juga bisa juga. Oh gitu, ini beda dengan agregator? Wah, ya ini mungkin perkembangan agregator karena solver ini I pasti see. bisa mengagregat semua data yang ada di blockchain. Nah, Oh. Intent, nah salah satu yang menggunakan Intent ini adalah Uniswap X, kemudian ada CoWSwap, dan mungkin akan berkembang ke produk-produk lainnya, I gitu. see. Jadi, kalau sebelumnya dengan metode tradisional, kita itu kan interaksi dengan smart contract atau aplikasi kan bukan, "Saya pengen ini," bukan. Tapi, "Saya deposit, saya withdraw." Hmm. Kalau Intent, itu lebih spesifik ke tujuannya, "Pokoknya saya pengen ini, terserah gimana caranya." Nah, itu Intent. Mmm. Dan ini pasti turunan aplikasinya juga, banyak lagi ya? Iya, jadi ini salah satu memecahkan yang, apa, likuiditas yang terfragmentasi ya kan, mungkin ada blockchain A, blockchain B, blockchain C, D, Oh. dengan Intent ini bisa cross chain karena apa, si solver ini dia akan ngambil dari berbagai macam sumber, dari Oh. berbagai macam blockchain juga, gitu. Mau pintu manapun dengan pokoknya dia Iya, cari gas fee paling murah, dia iya cari bisa. spread paling murah, dia cari Iya, dari betul. blockchain manapun gitu ya? Iya, yang penting kita mendefinisikan keinginan kita apa. I Nah, see. itu intent dan ini, eee, bakal jadi hal yang mungkin pas bulan bakal rame banget. Wow. Itu Inten tuh nama protokolnya? Ada Itu enggak, project-project-nya atau nama gimana? teknologinya. Nama teknologinya. Mhm. Kalau project yang mengimplementasinya ada apa aja tadi? Ada kalau ada Uniswap X, Oke, kemudian ada CoWSwap, ini yang CoWSwap. lebih ke DEX ya. Nanti, terus kalau yang DEX perpetual, saya lupa sih itu. Oh, Oke, pokoknya banyak ada pokoknya. lah beberapa ya, mungkin bisa Pokoknya di-research sendiri lah ya. Inten ini namanya ya? iya, Intent. I see. Oke. Wah, mantap banget. Mmm, Apalagi nih Mas yang kira-kira, seru di dunia DeFi, ada lagi kah? Kalau yang seru sebetulnya saat ini, eee, yang mungkin makin lama blockchain itu akan semakin jadi satu platform, jadi sebagai satu network. Kalau sekarang kan kesannya ada blockchain A, blockchain B, blockchain C, blockchain D, ibaratnya punya wallet sendiri-sendiri. Hmm. Nanti semua ke depan bakal seamless Wow. dan bahkan, eee, mungkin ke depan itu yang sekarang lagi digodok sebetulnya, gimana caranya kalau di Ethereum ya, mengintegrasikan ada L2 Arbitrum, Optimism, Metis, itu dengan situasi yang seperti itu terpisah-pisah, likuiditasnya kan jadi terfragmentasi ya, terpisah-pisah ya, gimana jadi satu? Nah, salah satunya ada teknologi yang namanya share sequencer. Jadi Mmm. ibaratnya satu validator atau satu sequencer itu memvalidasikan banyak blockchain. Mmm. Kelebihannya, misalkan saya dari Arbitrum misalkan ya, saya pengen misalkan nge-swap dari token A, token B. Nah, pas dikirim ke validator, nanti validatornya bisa ngambil likuiditas dari blockchain lain. Nah, share Oh. sequencer, Wow. gitu. Nah, ya ini mungkin bakal jadi menarik ya dan mungkin bakal jadi banyak airdrop hunter nantinya. Oh gitu ya? Iya. Iya, pokoknya intinya Ada Espresso I nama see project-nya, I see. Espresso. Oke, espresso. Intinya pokoknya di DeFi ini lagi mencoba gimana caranya untuk likuiditas itu tidak terfragmentasi, Iya, betul. gimana cara spread bisa lebih tipis lagi, gimana Iya, caranya, bisa ngambil lending itu lebih besar lagi dari iya, yang dideposit gitu ya. Pokoknya iya, DeFi lagi berkembang ke arah situ lah ya. iya, gimana caranya orang memakai sebuah produk produk keuangan itu semakin murah, Hmm. ya kan, semakin murah, semakin aman, semakin mudah. Semakin ada akses juga buat Iya, orang-orang. buat semua masyarakat. I see. Oh, mantap banget. Mmm, Terakhir,
Ada message gak nih buat tips atau enggak buat teman-teman Pintu, mungkin ada alpha yang mau di-share? Ya itu saya bilang bahwa apa, semua project itu punya kartu as buat bull run. Ya Oh, pas. Jadi karena kan semua ekspektasinya pas bull run naik drastis banget kan, pasti harus ada pemicunya kan. ya. Pasti mereka setiap project itu udah punya news-nya masing-masing, apa yang bakal di-launching nanti. Oh gitu? Ya, kayaknya semua semua project lah. Bahkan yang penting project itu masih aktif development ya, Oke. kecuali mati. I see. Baru-baru mati itu banyak. Mungkin ya yang bakal rame-rame yaitu share sequencer ya, Ya. Espresso, kemudian Intent. Intent itu ada yang lagi dikembangin ada blockchain berbasis Intent, kalau nggak salah, eee eee, Namada kalau nggak salah ya. Oke. Oke, ada Namada, kemudian, eee, Intent, share sequencer, Uniswap juga mau launching versi 4 ya. Wow. Ya kita nggak ada tahu lah apa yang bakal dilakukan nanti Uniswap ya. Terus ada lagi project yang mungkin agak revolusioner itu Zero X Fleet dari Instadi App. Jadi, gimana caranya menyelesaikan juga likuiditas yang terfragmentasi. Jadi Mmm. gimana likuiditas yang ada di DEX sama di lending protokol itu jadi satu, nggak terpisah. Mmm. Kelebihannya pasti, yield-nya lebih tinggi dong. Kita ibaratnya masukin ke satu tempat, tapi itu buat likuiditas DEX dan lending protokol. I Jadi see. yield-nya naik, jadi karena menyelesaikan membuat likuiditas itu jadi satu, ya kan, menggabungkan ibaratnya lending protokol dan DEX jadi satu, pasti yield-nya naik, lebih efisien juga, pasti juga lebih murah juga. Ini Zero X Fleet kalau nggak salah mau launching akhir-akhir tahun ini kalau nggak salah. Oke. Nah Wah, itu cukup juga banyak tuh menarik. alfanya nih. Udah banyak, disebut nama-nama dan protokol-protokol yang mungkin harusnya ya teman-teman itu aku juga belum familiar, nah abis ini bisa nih langsung di-research masing-masing, siapa tahu ada kesempatan Iya, untuk, bisa menemukan sesuatu di iya, dunia DeFi. Mau ngingetin sekali lagi final aja buat teman-teman, percakapan kita ini, of course non financial advice. Jadi, research sendiri, do your own research, dan kita di sini cuma mau mengekspos aja di DeFi ini sebenarnya exciting karena aplikasinya ke dunia nyata tuh ada loh gitu, dan ini tuh akses gitu, dan ini sesuatu teknologi yang hanya ada karena ada Web3, karena ada blockchain, dan ya worth lah untuk kita untuk bisa explore dan betul bisa Mas. menggunakan untuk benefitnya kita Iya. masing-masing gitu. Thank you banget loh Mas Yan Iya, udah terima main ke kasih kantor Mas Pintu, John. udah ngejelasin tentang DeFi, strategi DeFi-nya juga, so thank you so much Mas Yan. Yes. Mungkin percakapan kita, Iya. diakhiri hari ini aja, dan untuk teman-teman Pintu kalau mau, follow Mas Yan mungkin bisa di mana? Di Di Twitter atau di Twitter mana? ada Yan Zero. Oke, Yan Zero. Mas Yan ini dikenal sebagai Yan Zero. Ya. Ya. Oke, thank you banget Mas Yan, Terima thank you kasih Pak. teman-teman Pintu juga.